Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Telosport. Masih bersama channel ini, bersama saya Hendy. Kali ini kita akan ngomongin John Headman. Dia adalah seorang pria lahir tanggal 19 Juli 1975. Ia adalah pelatih pertama yang berhasil membawa tim nasional wanita dan pria dari negara yang sama ke FIFA World Cup. Headman melatih tim nasional wanita Kanada dari 2011 hingga 2018. Membawa mereka meraih medali perunggu Olimpiade berturut-turut 2012, 2016 dan mencapai babak perempat final di FIFA Women's World Cup 2015. Ia kemudian beralih ke program tim pria, di mana ia memimpin tim nasional pria Kanada ke penampilan pertama mereka di FIFA World Cup setelah 36 tahun pada tahun 2022. Bayangin teman-teman, 36 tahun berhasil diantarkan menuju FIFA World Cup. Dan juga mengawasi pengawasan peningkatan yang signifikan dalam daya saing dan peringkat internasional. Jadi Headman ini diakui telah mampu mengubah budaya tim nasional Kanada. Ia membantu meningkatkan profil sepak bola Kanada di dalam dan di luar negeri, serta menyiapkan landasan dasar menjelang tuan rumah bersama FIFA World Cup di tahun 2026. Ia terakhir menjabat sebagai pelatih kepala di Toronto FC di Major League Soccer dari 2023 hingga 2024. Nah, teman-teman, kenapa kita ngomongin Headman? Karena sudah beredar kabar bahwa pelatih asal Inggris ini disebut bakal jadi kandidat kuat pelatih timnas Indonesia. Bersama Giovanni Van Bronckhorst, nama John Headman akhir-akhir ini santer dilaporkan bakal menangani timnas Indonesia. Apalagi sebelumnya ia juga dikabarkan telah menolak menangani Jamaika. Nah, udah menolak Jamaika. Apakah memang Headman ini tertarik dengan Indonesia? Kita lihat nanti, karena memang ini belum keputusan final bagi PSSI untuk menunjuk seorang pelatih tim nasional. Kalau dilihat dari prestasi-prestasinya di Kanada, memang dia sangat kompeten. Cuman apakah dia cocok di Indonesia, nanti kita lihat. Nah, pengamat sepak bola Haris Pardede itu mengatakan pemilihan John Headman sebagai pelatih timnas Indonesia itu ya sah-sah saja, namun ada tantangan yang harus dihadapi pelatih yang berusia 50 tahun itu. Jadi punya nama besar itu bukan jaminan akan sukses, dan nggak ada nama besar itu juga bukan jaminan tidak akan berhasil atau gagal. Seperti itu, namanya juga sepak bola, teman-teman. Tapi secara umum ya oke-oke saja, normal. Namun yang akan menjadi tantangan adalah ia tidak punya pengalaman di Asia, apalagi di Asia Tenggara yang secara persepak bolaan masih di bawah rata-rata dunia itu, bahkan Asia gitu. Dan memang kita bisa lihat di Asia Tenggara itu selalu punya temperamen yang cukup tinggi setiap bermain gitu, tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Nah, pengalaman bekerja di Asia itu sangat penting karena pasti ada perbedaan kultur dan juga cara bermain. John Headman memang lebih dikenal karena kesuksesannya membangun sepak bola di Kanada seperti yang telah saya paparkan di depan tadi. John Headman itu juga pernah melatih timnas putri di Selandia Baru, yang kemudian menjadi pelatih timnas putri dan putra di Kanada. Nah, kesuksesan terbesarnya adalah di Kanada itu, teman-teman, yaitu bisa meloloskan ke Piala Dunia tahun 2022. Nah, bagi Kanada itu merupakan prestasi, mengingat sekali lagi terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia itu pada edisi 1986. Jadi sudah cukup lama sekali. Mungkin teman-teman yang nonton kali ini belum lahir gitu di tahun
86. Kalau saya sih sudah lahir. Sayangnya di fase grup Piala Dunia tahun 2022, tim berjulukan The Canucks itu selalu mengalami kekalahan dan menjadi juru kunci. Ya nggak apa-apa, yang namanya Piala Dunia itu nggak apa-apa. Kalah, mau masuk Piala Dunia aja udah susahnya minta ampun. Seperti Indonesia ini kan sudah kayaknya mau masuk tapi ternyata gagal. Makanya walaupun juru kunci ya no problem. Yang penting negaranya udah seneng bisa ikut serta dalam Piala Dunia. Betul nggak teman-teman? Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga konten ini menghibur. Salam olahraga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.